Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali dapat bertemu muka, bermuajahah, berinteraksi, bersilaturahim untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita. Mudah-mudahan upaya kita untuk senantiasa menelaah kemudian juga mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW masuk dalam upaya meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya dan umat Nabi SAW hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah, beberapa pertemuan yang lalu kita masih membicarakan soal pakaian, satu dari tiga kebutuhan dasar manusia di samping makanan dan minuman adalah pakaian. Nah, mengawali kajian kita sebagaimana biasa kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang pertama ya kita niatkan Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup kita, Allah memudahkan segala urusan kita dan melindunginya dengan kesehatan, keafiatan dan kesuksesan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan kepada sedia kala. Yang ketiga kita niatkan Fatihah ini untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan juga kesuksesan serta kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keempat, untuk saudara-saudara kita yang banyak mengalami musibah, kebakaran, longsor, banjir, bahkan gempuran-gempuran di berbagai negara dalam situasi peperangan, tanda-tanda kebaikan sudah ada, mudah-mudahan Allah segera memberikan kedamaian, perdamaian dan kemudian hidup tentram sebagaimana pada umumnya yang diharapkan oleh manusia dan juga oleh kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu di akhir hadis itu kita membaca hadis terkait dengan warna-warna pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kalau sebelumnya yang pertama kan pakaian itu diceritakan tentang fungsinya, yang fungsinya antara lain kalau ditegaskan di sini sesuai dengan ayat Al-Quran itu paling tidak ada 4. Itu 4. Pertama adalah sawatikum, libasa yuwari sawatikum, yaitu menutup aurat. Yang kedua warisha, yaitu mode atau perhiasan pakaian itu. Yang ketiga adalah taqikumul har wasarabila taqikum membaksakum. Yang ketiga itu melindungi kita dari terik panas dan juga dinginnya cuaca. Dan 4 atau yang kelima itu adalah melindungi pakaian itu dari peperangan. Tapi di teks Al-Qur'annya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu sebetulnya adalah pakaian yang terbaik. Jadi kalau melihat fungsinya paling tidak ada 5 atau 6 fungsi pakaian ya. Kemudian yang kedua yang di pertemuan-pertemuan kita itu membahas tentang pakaian yang disukai Nabi, yaitu putih. Tapi meski demikian Nabi juga menggunakan pakaian-pakaian dengan warna-warni lainnya. Ada merah, ada biru, ada hijau gitu.
ada hitam dan seterusnya. Itu juga diuraikan di beberapa hadis yang sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir pertemuan kita pada pekan yang lalu adalah hadis mengenai masih pakaian juga, masih dalam warna pakaian dan model pakaian, tetapi terkait juga dengan bagaimana Rasulullah SAW melihat bahwa setiap pakaian itu juga memiliki implikasi dalam beribadah, termasuk ketika berwudu. Ada yang kalau terlalu kencang itu agak sulit gitu ya, makanya yang lebih longgar mungkin disukai itu. Lalu kemudian karena pakaiannya juga Nabi pakai sepatu, sehingga kemudian ada apakah sepatunya harus dibuka atau tidak gitu. Sahabat menawarkan untuk membuka sepatunya, kata Nabi tidak. Kenapa? Pertama karena kata Nabi, saya memakai sepatu ini ketika saya punya wudhu, jadi nggak usah lagi dibuka. Jadi dia diusap saja, itu masul khuffain, ya, sepatunya yang dibuka. Apa nggak usah dibuka, tapi sepatunya saja yang diusap, yang dibasuh, bukan dibasuh sebenarnya, usap ya. Masul khuffain itu kan diusap ya. Kalau di sebor itu kan dibasuh namanya, itu diusap ya. Masul khuffain, dua sepatu itu. Nah, dalam kondisi itu, nah para ulama memberikan syarat-syarat. Pertama ya tentu sepatunya harus sepatu yang tidak haram ya, yang halal, yang baik, yang tidak kena najis, jadi bersih. Kita pakai sepatu tapi jalannya kemana-mana nggak jelas ya, lebih baik dibuka lah. Tapi kalau kata Nabi ini bersih, ketika memakainya saya dalam keadaan wudhu dan kemudian bersih, jadi tetap hanya diusap saja dalam kondisi wudhu seperti itu. Jadi pakaian menimbulkan konsekuensi dalam beribadah. Salah satunya di dalam hadis kemarin itu adalah ketika Nabi berwudu gitu ya. Nah, disyaratkan lagi oleh para ulama, ada waktunya. Kalau waktu tidak luar kota, ya 1 hari 1 malam pakai sepatu nggak dibuka, ya sudah diusap saja. Tapi kalau keluar kota ya 3 hari masih bisa pakai sepatu terus nih, nggak dibuka-buka. Wudunya gimana ya, kalau batal ya udah nggak apa-apa begitu, asal ketika pakainya itu adalah dalam keadaan berwudu atau suci dari hadas. Nah, saya tidak ingin mengulang panjang ke belakang beberapa hadis. Kita masuk saja ke bab yang sekarang ini, bab ke 118, babu istihbabil qamis. Bab tentang anjuran menggunakan gamis. Qamis, gamis. Apa itu gamis itu atau qamis itu? Jadi gamis itu adalah sebetulnya kalau kita melihat di definisi-definisi di dalam beberapa kamus gitu ya, itu kemeja gitu, jenis kemeja yang agak sedikit longgar tetapi ada terusannya ke bawah, atau terusannya nggak apa-apa pakai sarung gitu, izar, nggak apa-apa. Hanya kalau di adat Arab itu pasti yang terbuatnya dari bahan yang katun, bukan dari wol misalnya. Kalau dari wol itu dari kulit, dari apa, itu sudah namanya meskipun sama modelnya tapi tidak lagi gamis gitu. Jadi gamis seperti itu. Di kita gamis itu lebih banyak dipakai oleh perempuan ya, gamis katanya. Ini malah apa gamis, tapi pria juga ya pakai gamis, biasanya ya rata-rata putih misalnya warnanya, tapi warna lain juga ada, cuma agak jarang. Itu gamis, jadi baju yang ada terusan dan seterusnya sampai ke bawah itu. Nah, bicara soal gamis ini ada satu hadis, dan kemudian nanti bicara soal bagaimana ukuran gamis itu, apa halus lebar, harus sampai bawah atau sampai tangan atau sampai mana, nanti kita bicarakan. Tapi secara umum supaya tidak terjadi bias, anjuran Nabi itu berpakaiannya gamis itu sampai apa ini namanya nih, pergelangan tangan ya, mata tangan itu tangannya. Kalau untuk ke bawah itu sampai mata kaki. Ketika ada pesan kepada orang-orang minta pesan, ya Rasul saya minta pesan apa darimu? Ada berapa pesan, salah satunya tentang pakaian. Nah, kalau berpakaian katanya kalau bisa setengah betis, nah gitu. Kalau nggak mau setengah betis sampai mata kaki ke bawahnya itu.
jangan sampai isbal. Apa itu isbal? Isbal itu menutup sampai nyapu jalanan gitu. Pakaian seperti itu yang menandakan kesombongan. Nah, itu gambaran secara umum begitu, nanti kita lihat di hadisnya. Babu istibabil qamis, bab anjuran untuk menggunakan gamis. Jadi kalau kemarin Rasulullah pakaiannya macam-macam, ada setelan juga kayak bentuk jas dan sebagainya, ada sarung dan seterusnya. Nah sekarang ini bicara soal gamis. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis yang ke-789, Bismillahirrahmanirrahim, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana ahabbas siyabi. Jadi meskipun ada karena di sini disebutkan sebagai siap bin nasab, jadi dibacanya dengan nasab, jadi ahabba tidak ahabbu ya. Kenapa? Karena disebutnya di sini jadi khobar muqaddam likana. Oh itu ada pada al-qamis ya. Jadi sini ahabba bin nasab. Asyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, ya berkata, Ummu Salamah berkata, kana adalah ahabbas siyabi, yang paling disukai di antara pakaian, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam paling menyukai satu jenis pakaian namanya al-qamisu, gamis. Gamis tadi gambarannya di definisinya itu pakaian sejenis kemeja tetapi agak lebih longgar dan sampai terus kepada bawah, atau bawahannya diganti dengan sarung dan seterusnya, tetap dinamai dengan gamis. Nah, jadi gamis itu. Nah istilah qamis atau gamis ini di Al-Quran banyak diceritakan. Paling tidak kalau di surat Yusuf itu kalau kita hitung ada berapa itu kata-kata gamis ini. Paling tidak ketika saudara-saudara Yusuf itu kan 12 bersaudara ya. Ini roa itu ahada asyara kaukaban, ada saudaranya 11 tambah Yusuf 12. Itu 12 bersaudara Nabi Yusuf itu. Ngajak Nabi Yusuf bermain, kecuali satu orang yang tinggal yang paling kecil Bunyamin, yang satu ibu dengan Nabi Yusuf, dengan Yusuf. Nah itu pulang dari bermain itu sore-sore, bahkan dikatakan sudah sampai malam lewat maghrib, dikatakan waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Mereka datang, siapa itu? Saudara-saudara Yusuf itu, dari mulai Yahuda dan seterusnya sampai 10 orang itu, ala qamisihi, datangnya dengan membawa gamisnya Yusuf, bidamin kazib, dengan darah yang palsu gitu. Darah yang palsu, bidamin kazib. Kenapa disebut darah palsu? Karena datangnya, perginya bersama Yusuf tapi pulangnya tidak bersama Yusuf, tapi pakaiannya Yusuf. Kemudian dikatakan di dalam beberapa tafsir itu dilumuri dengan darah kambing. Darah kambing dilumuri, kemudian disampaikan kepada orang tuanya bahwa Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya gitu. Buktinya. Mungkin sayangnya bukti itu, tapi dikatakan oleh Nabi Yusuf itu apa tuh? Bal sawalat lakum anfusukum amra ya. Fasadrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Jadi Nabi Yusuf merasa, Nabi Yakub merasa bahwa ini enggak benar ini. Nah, apa yang kau katakan itu baik, sesungguhnya jelek katanya. Tapi Nabi Yakub mengatakan, ayahnya itu fasadrun jamil, tapi sabar itu lebih baik lah, untuk baik. Wallahul musta'an ala ma tasifun, Allah sajalah yang bisa diharapkan pertolongannya. Alamatisipun terhadap laporan Anda, cerita-cerita Anda itu benar nggak benar, sudahlah itu urusan Allah. Itu jadinya bidamin kadzib itu seperti framing aja. Kalau orang sudah di framing itu ya sudah seolah-olah itu yang benar gitu. Harusnya kan kalau istilah apa namanya kejahatan kriminal
itu harusnya diuji forensik ya. Pakaian itu mesti diuji forensik, apakah darahnya betul darah daripada orang, apalagi sekarang bisa dites DNA, benar nggak darahnya Yusuf misalnya, mestinya kan dicek begitu. Tapi karena ini sudah beritanya dimakan serigala, nggak ada lagi cerita mau mempersoalkan itu. Wah sudahlah, dianggap itu yang terjadi gitu. Itu sebuah framing, dan framing itu ya menimbulkan segala konsekuensinya, termasuk bagaimana kepedihan Nabi Yakub kehilangan putra yang paling disayangnya. Putra yang paling disayang. Kenapa paling disayang? Karena segalanya untuk Yusuf, segala-galanya dalam kehidupan Nabi Yakub itu untuk Yusuf, sehingga saudara-saudaranya itu merasa iri, cemburu gitu. Kenapa apa-apa untuk Yusuf, apa-apa untuk Yusuf, padahal ayahnya sudah ngomong kan, sudah ngomong apa itu ngomongnya, ketika mengatakan bahwa saya bermimpi melihat 11 ada asyara kaukaban, bintang, bahkan bulan dan matahari, kemudian tunduk semua sujud kepada Yusuf gitu, supaya jangan cerita-cerita gitu, jangan diceritakan kepada orang lain. Jadi punya sesuatu yang baik itu kan ada tahadus bin ni'mah kalau kenikmatan, tetapi kalau belum terjadi sesuatu, baru mimpi, baru rencana, ya jangan dulu ceritakan. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu itu, nanti saudara-saudaramu akan membuat tipu daya terhadap kamu gitu. Ya karena diceritakan begitu, ayahnya tahu bahwa anaknya bakal jadi orang hebat, ya dikit-dikit buat Yusuf, dikit-dikit buat Yusuf, apa-apa disayang betul gitu, sehingga saudaranya cemburu, iri, ya kemudian diperlakukan seperti itu. Dan itu kepedihan Nabi Yakub itu berlangsung, kalau menurut Ibnu Jarir atau Ibnu Jurayj dalam tafsirnya itu sampai 80 tahun lamanya. Jadi dari peristiwa Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur tua, ya sumur sajalah, nggak usah sumur tua ya, sampai kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya, itu dikisahkan tuh 80 tahun, luar biasa. Sampai Nabi Yakub itu nanti cerita gamis lagi, itu buta matanya karena sedihnya, wah kazim gitu. Nah ini jadi baju yang pertama, gamis yang pertama di sini sebagai alat framing. Jadi kalau tadi fungsi baju itu macam-macam untuk kebaikan-kebaikan, di sini baju dia jadikan alat framing. Kalau zaman sekarang itu kan baju juga menjadi alat untuk, ya mohon maaf, menakut-nakuti orang dan sebagainya. Itu kan dari seragam, orang kalau lihat seragam, kalau seragamnya A, wah ini begini, seragamnya B begini, wah takut kita, lihat seragam aja sudah takut kan, ada yang begitu. Nah itu gampang juga di dalam Al-Quran, ya bahkan bisa di framing itu baju itu ternyata. Nah itu buktinya Yusuf. Tapi di saat yang lain cerita gamis juga, itu cerita gamis di ayat-ayat awal ya. Di ayat-ayat mendekati pertengahan, ayat puluhan belum mendekati pertengahan di surat Yusuf itu, kata-kata gamis itu atau komis itu juga beberapa kali disebut. Yang pertama ketika Nabi Yusuf dirayu oleh Zulaikha untuk melakukan katakanlah hubungan badan gitu ya, untuk melakukan perselingkuhan istilah halusnya, atau perzinahan istilah kasarnya. Nah itu kan terjadi rusaknya pakaian atau gamisnya Yusuf. Nah siapa yang bersalah? Nah, istrinya mengadu kepada suaminya, saya dirayu oleh Yusuf. Kata Yusuf, enggak, justru saya yang dirayu. Nah, siapa yang benar? Wa syahada syahidum min ahliha. Jadi saksi ahli, walaupun ahli di sini sering diartikan oleh para mufassir sebagai keluarga, tapi kita menyebutnya ini saksi ahli lah gitu. Saksi ahli mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau gamisnya Yusuf itu kudamin kubulin, itu yang rusak itu depannya gamis Yusuf itu yang rusak depannya, kudamin kubulin, yang robek itu depannya, fasodakot, maka Zulaikha benar, wahwa minal kadzibin, dan Yusuf berarti pembohong, kata saksi ahli begitu. Tapi sebaliknya karena itu di ayat berapa, 26, di ayat 27 nya, sementara wa in kana qamisuhu qudda min duburin
kalau gamisnya itu yang rusak dubur di belakangnya, yang robek itu di belakangnya, yang koyak itu di belakangnya, pakazabat, maka Zulaikha kadzib, bohong, dusta. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf termasuk yang benar. Maka di ayat 28-nya itu falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin. Nah, ternyata begitu dilihat yang robek itu belakangnya, langsunglah suaminya itu Al-Aziz disebutnya, dia seorang menteri di zaman Firaun, ya, zaman Firaun yang baik. Jadi zaman Nabi Yusuf ini pemimpin Mesir itu namanya Ar-Rayyan, gelarnya Firaun, tapi Firaun yang baik. Ganti anaknya Firaun yang baik juga, ganti cucunya bertemu dengan Nabi Musa, itu Firaun yang rusak. Kalau kita baca sejarah, kalau ditafsir disebutkan nama-namanya itu, tapi gelarnya semua Firaun. Jadi di zaman Nabi Yusuf itu Firaun yang baik. Dan di zaman Nabi Yusuf juga, nanti di akhir itu surat Yusuf disampaikan bagaimana rombongan Yahudi kita sebut, atau Bani Israel itu berangkat semua dari Kanaan menuju Mesir. Jadi beranak pinak pertama keluarga besar Israel. Israel itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya Abdullah. Isra katanya itu adalah abdun, hamba. Yil itu Allah. Jadi Yakub itu diberi nama Israel, sama dengan dalam bahasa Arab itu Abdullah, namanya Yakub. Jadi Israel itu siapa? Apakah perorangan, nama tempat, nama apa? Itu nama Nabi Yakub, itu Israel. Dan putra-putranya itu disebut Bani Israel. Dari mulai Yahuda yang pertama sampai yang 11 sampai ke 12 Bunyamin, itulah Bani Israel. Di mana memulai rumah tangga dan seterusnya itu di Mesir semuanya. Dari zaman Fir'aun yang namanya Ar-Rayyan sampai kepada Fir'aun di zaman Nabi Musa, nah itu sudah beranak pinak mungkin ya ribuan barangkali ya, kira-kira ribuan lah. Karena orang-orang dulu kan hidupnya sampai ada yang 900 tahun, yang 1000 tahun, 300 tahun, dan seterusnya. Jadi ketika itu dikatakan oleh suaminya, setelah melihat ternyata yang robek bagian belakangnya, maka dia katakan apa itu? Innahu min kaidikun. Ini nih perilaku rekayasa kamu nih kepada istrinya itu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya rekayasa, tipu daya, framing yang kau buat itu azim, sangat besar. Jadi tipu daya wanita itu di sini dikatakan besar. Bandingkan misalnya di surat lain di dalam Al-Quran, tipu daya setan itu kecil. Itu ada kan? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa, kecil, lemah, rendah. Tapi kalau bicara tipu daya wanita, azim, itu besar. Itu menurut Al-Quran itu. Jadi Al-Quran membandingkan tipu daya setan sampai tipu daya wanita, lebih besar mana? Kata Al-Quran lebih besar tipu daya wanita. Ini teks yang saya baca begitu. Ya, saya silahkan kalau nanti ketemu ternyata ada tipu daya setan lebih besar gitu. Tapi kalau saya baca inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya atau framingnya setan itu lemah, tapi framingnya atau tipu dayanya wanita itu lebih besar, lebih tinggi, azim gitu. Nah, ya ternyata kemudian kan yang terjadi adalah tipu daya daripada wanita itu. Tetapi bagaimana? Ya sudah, lupakan, jangan sampai ada yang tahu. Tapi namanya rahasia, serahasia apapun pasti bocor juga. Sampai geger semua wanita-wanita di kalangan kota Mesir itu, ya Al-Qahirah gitu, di situ. Kenapa seorang istri pembesar, istri seorang menteri jatuh cinta kepada pembantunya, budaknya disebutnya. Qad syaghafaha hubba, sangat mencintai pembantu. Ini kayak apa ini istri menteri senang kepada pembantu? Itulah kira-kira. Geger semua. Ya dengar istri menteri, kumpulkan semua wanita-wanita itu. Selebriti-selebriti, kumpulkan semua. Dikumpulkan, dikasih buah apel,
kasih pisau, ya, kemudian ukhruj, disuruh keluar tuh Yusuf, keluar kamu. Semuanya teriak, hasyalillah, masya Allah katanya, ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Dia lupa itu ngupas apel, kemudian yang dikupas tangannya, semuanya luka gitu. Dan di situ juga dalil menunjukkan bahwa meskipun itu memotong jarinya gitu sampai luka, nggak terasa gitu. Jadi kalau orang sedang senang terhadap sesuatu, itu dalilnya, sedang senang terhadap sesuatu atau terhipnotis oleh sesuatu, itu hal-hal yang lain, sakit dan sebagainya, itu nggak terasa, orang itu lupa. Nah ini yang dikatakan dalam Al-Quran juga, dalam beberapa hadis, manusia itu mesti waspada. Kenapa waspada? Karena tanpa disadari dia, misalnya sama dengan ketika keranjingan apa itu, judi online misalnya, ya orang lupa segalanya, lupa sampai membunuh sampai segala macam. Ya, tambah lagi kita bilang, kalau saya sampaikan di sini kesalahan pemangku kepentingan di bidang nanti kan ditawari, kalau sudah orang kena judi online akan ditawari dengan pinjaman online itu, pinjol. Pinjol itu yang legal, yang nggak legal sih nggak usah cerita. Yang legal itu mengerikan, yang legal itu yang diatur oleh OJK. Berapa bunganya itu sekitar 110% dalam 1 tahun. Jadi kalau pinjam 10.000 jadi kira-kira 20.000 sekian. Kalau pinjam 1 juta dalam 1 tahun itu 2 juta lebih. Dalam 10 tahun berapa? Itu legal. Makanya sekarang kan ke MK diadukan, kemudian suruh dirubah. Saya bilang, ini siapa yang salah? Siapa yang merusakkan undang-undang? Kok pinjaman online itu bunganya dalam setahun itu mencapai sekitar 110%? Kan biasanya pinjaman itu setahun paling tinggi kalau perbankan itu swasta lah, itu ada yang 14 sampai 15%. Ini 110%. Bagaimana orang tidak terjerat itu? Udah pinjol, apa namanya, judol jadi pinjol, ya di rumah semuanya juga benjol gitu, belanja online ya habis gitu. Nah ini kembali, ini terlalu jauh ya. Bicara soal gamis tadi begitu, gamis. Tapi kemudian gamis itu juga menjadi penyelamat ketika Nabi Yusuf itu menyampaikan, ini bawa gamis saya kepada ayah saya, nanti ya'ti basiro, dia akan melihat. Kemudian waktu ni bi ahlikum ajma'in, dan kemudian datanglah semua ke Mesir itu, insyaallah aminin, aman dan seterusnya. Dan itulah beranak pinaknya Israel atau Bani Israel di Mesir dalam kurun waktu ratusan tahun. Dan kemudian ketika terusir, harus pulang karena diperlakukan tidak manusiawi oleh Fir'aun yang di zaman Nabi Musa, yang perempuannya dihinakan, yang laki-lakinya semua dibunuh, ya kemudian pergi kembali ke kawasan Palestina itu. Kita baca tadi hadis Hasan Sahih itu bahwa Nabi SAW menyukai gamis ya. Kemudian ini hanya satu bab ini, bab berikutnya bab 119 itu tentang sifat dan panjangnya gamis dan juga ukuran-ukuran izar. Izar itu sarungnya. Nah di bab ini hadis yang pertama di bab ini atau hadis ke-790 an Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Jadi ukuran gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tangannya ila rusghi, sampai kepada pergelangan tangan di sini. Nah, kalau hadis berikutnya, hadis kedua, karena waktunya tinggal sedikit, ini hadis kedua atau ke-791 di bab yang kita bahas, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahada. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim ba'dha. Di hadis kedua atau ke-791 ini dari Umar
Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjuntaikan saubahu, itu pakaiannya, ke bawah, khuyala'a karena sombong, lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Jadi Allah tidak akan melihatnya, memandangnya kepadanya ketika di hari kiamat. Semua orang ditatap oleh Allah dengan pandangan rahmat. Tetapi orang yang memanjangkan pakaiannya ke bawah itu, yang menyapu jalanan, itu karena khuyala, karena sombong dia, maka tidak akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar. Nah, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarhi." Sesungguhnya kain saya ini panjang ini ke bawah. Iya, sama. Illa an ata'ahadah, kecuali jika saya memperhatikannya. Artinya kalau saya angkat gitu ketika jalan, enggak nyapu jalanan. Tapi kalau saya biarkan itu udah nyapu jalan, kata Abu Bakar. Jadi saya enggak akan dapat pandangan rahmat dari Allah. Apa kata Rasulullah? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau tidak termasuk kepada orang yang memakai pakaian panjang itu karena sombong. Oh, jadi enggak, kalau Abu Bakar enggak, berpakaiannya panjang tapi enggak sombong gitu. Jadi rupanya kalau melihat hadis ini, panjangnya itu bukan karena ukuran, tapi karena kesombongannya, karena merasa punya pakaian gagah. Oh ya, pakaiannya sampai menyapu jalanan. Dulu ada lagu zaman tahun 70-an, apa istilahnya, koboi kolot itu, yang pakaiannya itu bawahnya kan lebarnya luar biasa itu. Zaman apa, Cut Bray gitu, itu kan menyapu jalanan. Nah, menyapu jalanan yang sombong gitu kan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya panjang itu apa? Itu di sini dikatakan karena kesombongan. Gitu. Jadi kalau panjang tapi nggak sombong nggak apa-apa. Ukuran yang ideal kapan berapa sih gitu? Nah, Nabi menyampaikan itu nanti, sebetulnya nanti ya, ada di hadisnya nanti di bab yang kita akan sampai kepadanya. Itu kalau bisa setengah betis lah gitu. Kata Nabi, bisa setengah betis misalnya. Kalau enggak, saya nggak mau setengah betis. Wah, kelihatannya kayak apa itu, jadi cingkrang gitu. Sampai mata kaki itu paling bagus, kata Nabi, sampai mata kaki. Nah, terus ya kalau lebih dari itu, nah kemudian sombong, nah itu nggak boleh. Jadi sampai mata kaki itu yang paling kurang pas gitu. Kita lanjut ke hadis yang masih ada ya 2-3 menit lagi nih, 3 di bab ini atau ke 792. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Nah, ini dikatakan lebih tegas lagi bahwa Allah tidak akan memandangnya dengan rahmat pada hari kiamat terhadap orang yang memanjangkan kainnya itu dengan batara, itu dengan apa? Sombong gitu. Karena sombong. Ini muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini agak ngebut nih. Hadis keempat di bab ini atau ke-793, wa anhu itu masih dari Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Nah, kalau sudah tadi dengan kesombongannya itu dari melewati ka'bain itu, 2 mata kaki ke bawah sampai menyapu jalan, dari sarung minal izar fa finnar, ini bisa masuk neraka gitu. Antara lain karena apa bisa masuk neraka? Karena sombongnya itu, Nah, kemudian ini paling tidak satu hadis lagi lah sebelum kalau ada masukan atau pertanyaan, masih tersisa 2 menit nih. Hadis kelima atau ke-794, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala
qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah? Qala al-musbil wal mannan wal munafiqu sil'ah bil halafil kadzib, rawahu Muslim. Nah, nanti mungkin kita terjemahnya karena sudah pas ini waktunya. Kalau lihat di sini masih 31, sini udah 33 ya. Ini lebih lambat. Ini lebih cepat. Terima kasih. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.